Di samping terdapat sebuah peristiwa yang cukup membahagiakan, di pertengahan tahun 2024 ini juga terdapat sebuah peristiwa yang cukup mencengangkan, memalukan sekaligus membuat banyak orang jadi geram. Biar Followers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa berita memalukan selama pertengahan tahun 2024. Hakim vonis bebas Ronald Tanur. Seakan semua mata tertuju pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sebab baru-baru ini yang bersangkutan memvonis bebas seorang terdakwa bernama lengkap Gregorius Ronald Tanur, seseorang yang diduga melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap sang kekasih yang bernama Denny Sera Afrian. Padahal sebelumnya Ronald Tanur telah dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya karena dianggap terbukti melanggar pasal 388 KUHP tentang pembunuhan. Selain hukuman badan, Ronald Tanur juga dituntut untuk membayar restitusi kepada ahli waris Denny sebesar 263 juta subsidi kurungan 6 bulan penjara. Tidak hanya itu saja, dalam persidangan juga pengacara korban telah menunjukkan bukti-bukti nyata penganiayaan yang dilakukan Tanur terhadap Denny. Baik itu berupa foto, rekaman CCTV, dan hal lainnya yang memperkuat adanya peristiwa pembunuhan tersebut. Dengan demikian maka tidak heran jika Ketua Majelis Hakim Irin Tuah Damanik yang kala itu membacakan vonis bebas Ronald Tanur mendapat kecaman dari berbagai pihak. Termasuk Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengutuk keras Majelis Hakim yang bersangkutan dan mencurigai adanya kecurangan di balik putusan Majelis Hakim PN Surabaya terkait dijatuhkannya vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Brimob dan polisi bentrok karena razia motor. Pada akhir bulan Juli 2024, terjadi bentrokan antara Brimob dan polisi lalu lintas Polres Kota Tual, Maluku. Bentrokan tersebut mengakibatkan kaca-kaca jendela Polres Kota Tual rusak, dinding kantor Polres tembus peluru, dan sepeda motor milik anggota Polres rusak. Menurut Kabis Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, bahwa insiden tersebut berawal dari anggota Polantas Polres Kota Tual yang sedang melakukan operasi Batu Sawalaku 2024, di mana pada saat razia berlangsung terdapat salah satu orang yang diamankan, sedangkan satu orang lainnya berhasil kabur. Tak lama setelah itu, ada sekitar 30 orang datang dan melakukan penyerangan terhadap anggota Polantas. Penganiayaan terhadap personel Polres Tual diduga dilatar belakangi kendaraan pribadi salah satu anggota Brimob yang ditahan oleh petugas Satlantas Polres Tual saat operasi Batu Sawalaku 2024 karena menggunakan knalpot brong. Dua guru pondok pesantren cabuli 43 santri. Dua oknum guru di sebuah pondok pesantren yang berada di Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjadi atensi tersendiri di kalangan masyarakat usai kedapatan melakukan pencabulan terhadap 43 santri laki-laki, di mana dua pelaku pencabulan tersebut diketahui berinisial RA 29 tahun dan AA 23 tahun. Dilansir dari kompas.com, jika modus kedua pelaku tersebut adalah dengan minta pijit lalu mencabuli hingga mengancam tidak naik kelas. Tindakan tak senonoh dari dua oknum guru itu mencuat ke permukaan setelah salah satu korban beserta orang tuanya melaporkan yang bersangkutan ke polisi pada tanggal 22 Juli 2024. Penipu jemaah umroh berjoget di hadapan para korban. Seorang terdakwa penipuan umroh mendadak viral di sosial media lantaran berjoget di depan para korbannya. Lebih jelasnya dalam video berdurasi 10 detik itu terlihat seorang berbaju putih dan mengenakan peci mengangkat tangannya yang diborgol dengan gestur sambil berjoget, seolah mengejek para jemaah umroh yang sudah kena tipu. Tindakan yang tak terpuji dari terdakwa tersebut membuat para korban jadi naik pitam dan berusaha mengejar tersangka. Ditambah lagi karena memang pelaku hanya divonis 3 tahun dengan kerugian para korban yang mencapai miliaran. Sementara itu terdakwa sendiri bernama lengkap Suhal Laila Nova
Ia melakukan penipuan umroh di Koldimik Salmina, Kudus, Jawa Tengah. Ojol ngaku dijebak polisi untuk mengantar paket yang isinya sabu. Seorang pengemudi ojek online datang dengan sebuah kabar yang mengejutkan. Ia mengaku merasa dijebak oleh salah satu oknum polisi untuk mengantarkan paket sabu. Semula driver ojol tersebut menerima orderan untuk mengirim satu barang. Tetapi ojol yang bernama Makmuri tersebut curiga dengan paket yang hendak diantarkan karena paket barang itu hanya dibungkus plastik. Tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan di kemudian hari, maka Makmuri pun memutuskan membuka bungkusan tersebut. Ternyata setelah dibuka terdapat bungkusan kecil yang berisi narkotika. Kemudian Makmuri melaporkan ke Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Lampung. Setelah ditelusuri, ternyata alamat tujuan paket baju berisi sabu itu adalah rumah seorang anggota Polri yang berada di sebuah perumahan di Kecamatan Kemiling. Hal itu membuat kepolisian daerah atau Polda Lampung melakukan pemeriksaan kepada oknum anggota polisi tersebut dan ternyata hasil tes urin menunjukkan positif menggunakan narkotika.